Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, teman-teman ya. Kembali kita membahas ya soal-soal SKDTU kedinasan. Nah, di video ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan sinilai, termasuk juga soal perbandingan berbalik nilai. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan soalnya. Di sini soalnya sebuah mobil menempuh jarak 180 km dengan menggunakan 15 liter bensin. Jika bensin yang tersedia itu 25 liter, maka berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, coba kita perhatikan. Di sini 180 km itu menggunakan 15 liter bensin, ya. Nah, terus kalau misalkan di sini 25 liter, maka berapa jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut? Katakanlah misalkan X. Nah, logikanya seperti ini. Kalau misalkan di sini bertambah, ya, bertambah bensin yang digunakan, otomatis jarak tempuhnya juga pasti bertambah, ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kiri kanan bertambah seperti ini, maka itu pasti termasuk soal perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, cara kerjanya itu tinggal dikali silang. X dikali 15, berarti kita tulis dulu ya seperti ini. Sama dengan 25 dikali dengan 180. Ya, jelas sampai di sini? Nah, misalkan kalau ada yang bisa dicoret-coret, dicoret saja ya. 15 dengan 25, masing-masing dibagi 5. Ini 3, di sini 5. Berarti kita peroleh X-nya di sini sama dengan 5 dikali 180 dibagi dengan 3. Ya, 180 dengan 3 bisa dicoret juga. Ini dengan ini bisa ya, 60. Berarti X-nya dapat 5 dikali 60 itu 300 km. Ya, jawabannya adalah Charlie. Oke, jelas ya sampai di sini? Next lagi nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini soalnya 5 orang pekerja menyelesaikan satu proyek dalam 20 hari. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi 10 orang, maka proyek yang sama itu akan selesai dalam berapa hari? Nah, katanya 5 orang pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari, ya. Nah, kalau misalkan jumlah pekerjanya bertambah menjadi 10 orang. Nah, ini bertambah. Logikanya itu teman bagaimana? Apakah di sini bertambah atau berkurang? Otomatis kalau misalkan di sini bertambah, maka durasi pengerjaannya itu akan berkurang, akan lebih cepat ya karena banyak yang bekerja. Nah, kalau misalkan di sini bertambah, di sini berkurang, maka perbandingan berbalik nilai. Cara kerja berbalik nilai itu tinggal dikali lurus. 10 dikali X seperti ini sama dengan 5 dikali 20. Ada yang bisa dicoret manja? Bisa ya. 10 dengan 20 masing-masing bagi 10. Berarti di sini 1, di sini 2. 1 dikali X, X. Kemudian 5 dikali 2 dapatnya 10. Berarti 10 hari. Bravo. Oke, jelas ya untuk nomor 2. Next nomor 3, silakan. Ya, sebuah mesin menghasilkan 240 botol dalam 6 jam. Jika mesin tersebut bekerja selama 10 jam, maka jumlah botol yang dihasilkan adalah berapa biji? Nah, coba diperhatikan di sini 240 botol itu bekerja mampu dihasilkan oleh mesin dalam waktu 6 jam. Nah, terus kalau misalkan 10 jam yang mesin itu bekerja, ya, di sini bertambah. Ya, maka otomatis botol yang dihasilkan juga pasti bertambah karena durasi waktunya itu lama ya. Maka di sini bertambah. Ini termasuk perbandingan senilai ya. Cara kerjanya dikali silang X dikali 6. Kemudian 10 dikali 2 40. Ada yang bisa dicoret? Yang dicoret ini 24 dengan 6. Masing-masing bagi 6. Ini 1, di sini 4. Berarti X dikali 1, X. Kemudian 1 dikali 40, ini 40 ya. Berarti 400 masuknya. Berarti yang dihasilkan adalah 400 botol Charlie. Ya. Oke, jelas ya nomor 3. Next nomor 4. Pahami dulu soalnya.
Ya, di sini soalnya 12 ekor sapi menghabiskan 6 karung rumput dalam 9 hari. Jika jumlah sapi menjadi 18 ekor, maka 12 karung rumput akan habis dalam berapa hari? Ini menggunakan 3 variabel. Kalau menggunakan 3 variabel, saya sering menggunakan rumus siluman, yaitu rumus top. Ya, oke, seperti ini. T adalah waktu, time-nya ya. Ini O adalah objeknya ya, bisa dalam bentuk misalkan di sini binatang atau manusia boleh. P adalah produk atau targetnya. Nah, misalkan di sini 12 ekor sapi, berarti di sini 12 menghabiskan 6 karung rumput di sini itu dalam waktu 9 hari. Nah, terus kalau misalkan jumlah sapinya menjadi 18. Nah, di sini 18, kemudian 12 karung rumput, di sini 12. Maka yang ditanyakan adalah waktunya di sini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita kali lurus dulu di sini, kemudian dikali ke bawah, ya. Ini dikali lurus, kemudian ini dikali ke atas seperti ini. Nah, sekarang coba kita obok-obok ya. Ini T, pelan-pelan ya. T dikali 18 dikali 6, kemudian sama dengan 9 dikali 12 dikali 12. Ikuti saja yang ini ya. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret-coret manja, bisa. Misalkan 6 dengan 12 masing-masing bagi 6. Di sini 1, di sini 2. Kemudian 18 dengan 9. Coba saya ganti cinta. Ini bagi 9 ya. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 2. Berarti kita peroleh T dikali 2, ini 2T sama dengan 1 kali 2, 2 dikali 12 berarti 24. Jadi T-nya dapat 24 bagi 2 itu 12 hari. Delta. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Next lagi nomor 5. Coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, di sini soalnya sebuah kereta menempuh jarak 240 km dalam waktu 4 jam. Jika kecepatannya ditingkatkan menjadi 1,5 kali lipat, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 360 km adalah berapa jam? Kalau misalkan teman-teman semua mau menggunakan rumus jarak kecepatan waktu, boleh ya. Tetapi di sini untuk nomor 5 saya tetap menggunakan rumus top ya, karena ada 3 variabel yang kita bandingkan, yaitu ada waktu, ada kecepatannya, dengan ada jarak tempuhnya. Nah, di sini waktunya adalah 4 jam. Kemudian objeknya di sini katakanlah kecepatannya ya, 1 kita ampungkan, nah, kita misalkan dulu 1. Jaraknya di sini 240 km. Nah, kemudian jaraknya ditingkatkan menjadi 1,5 kali lipat. Berarti di sini 1,5 dikali 1, 1,5. Waktu yang diperlukan di sini yang ditanyakan, dan di sini 360 km ya. Nah, sama dengan di nomor 4 tadi, cara kerjanya, ini kita kali lurus, kemudian kali ke bawah. Ini kita kali lurus, kemudian dikali ke atas. Nah, sekarang coba kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini T dikali 1,5 dikali 240 ya. Sama dengan 4 dikali 1 dikali 360. Nah, sekarang coba ada yang bisa dicoret-coret. Nolnya dihapus dulu ya, seperti ini. Kemudian 24 dengan 4 masing-masing bagi 4. Di sini 1, di sini 6. Ya. Berarti T dikali 1,5 dikali 6 dapatnya 9. Kemudian 1 dikali 36 ini 36. Berarti T-nya dapat 36 bagi 9 itu 4 jam ya, Charlie. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 5 ini. Next nomor 6, silakan dipahami dulu soalnya. Ya, 6 orang pekerja menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 12 hari. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi 9 orang pekerja, ya maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam berapa hari. Nah, karena ada 3 variabel ini, ya tetap saya tulis menggunakan rumus top. T adalah waktunya 12 hari. Di sini O adalah 6 orang. Dan di sini pekerjaannya adalah 1 pekerjaan. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi 9 pekerja, ya, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam berapa hari. Ternyata di sini pekerjaannya tetap ya 1, tidak apa-apa, kita boleh menggunakan rumus stop, boleh juga yang kita bandingkan adalah T dengan O.
Kalau T dengan O kita bandingkan, berarti dia menggunakan perbandingan berbalik nilai, ya. Oke, coba kita kerja pakai rumus top. Ini kita kali seperti ini, kemudian ini kita kali juga ke bawah, ya. Nah, sekarang coba kita obok-obok. T dikali 9 dikali 1 sama dengan 12 dikali 6 dikali 1. Ini berarti yang mana bisa dicoret? 12 dengan 9 bisa, ya. Atau 6 dengan 9 boleh, bebas. Ini bisa masing-masing bagi 3, di sini 3, di sini 2. Berarti dapat T-nya di sini 12 dikali 2 per 3. Dapatnya adalah 8, ya. 8 hari. Charlie. Oke, 12 kali 2, 24 bagi 3, 8. Oke, next nomor 7 silakan. "15 truk di sini mengangkut pasir dalam waktu 10 hari. Jika yang tersedia cuma 6 truk, ya, maka waktu yang diperlukan untuk mengangkut pasir tersebut otomatis akan bertambah, ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 15 truk di sini dapat mengangkut pasir dalam waktu 10 hari. Ya, kalau misalkan cuma 6 truk, berarti di sini ini berkurang, ya. Maka pasti di sini durasi pengerjaannya itu akan bertambah, ya, katakanlah X. Berarti perbandingan berbalik nilai dikali lurus, 6 dikali X sama dengan 15 dikali dengan 10. Ada yang bisa disederhanakan? 6 dengan 15 bisa masing-masing bagi 3. Ini 2, di sini 5. Berarti X-nya dapat 5 dikali 10 per 2. Dapatnya di sini adalah 25 hari. Jawabannya delta. Oke, satu nomor lagi ya sebelum kita berikan oleh-oleh, silakan. Ya, sebuah tim dapat menyelesaikan sebuah laporan dalam 18 hari dengan 12 orang. Jika jumlah orang dikurangi menjadi 9, maka laporan tersebut akan selesai dalam berapa hari? Ini ada 18 hari, ya, itu dapat menyelesaikan 12 orang, ya, mampu menyelesaikan, ya. Nah, terus kalau misalkan di sini jumlah orang dikurangi menjadi 9. Ini 9 orang yang tersisa, maka berapa hari di sini? Di sini berkurang, maka otomatis durasi pengerjaannya bertambah, ya. Ini perbandingan berbalik nilai lagi. X dikali 9 sama dengan 18 dikali 12. Ada yang bisa dicoret? 9 dengan 18 masing-masing bagi 9. Ini 1, di sini 2. Ya. Berarti dapatnya di sini X dikali 1 adalah X, 2 dikali 12 dapatnya 24 hari. Ya. Jawabannya Charlie. Oke, untuk soal berikut adalah kita sajikan sebagai oleh-oleh ya, teman-teman. Nanti coba-coba teman semua kerjakan. Dan kalau berkenan, boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini.